Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullahal haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, hari Selasa, kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan, kesehatan, iman dan takwa, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bimbingan beliau, pembelajaran beliau, kita bisa mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah yang lainnya sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini, hari Selasa, untuk kurma kali ini kita akan membahas tentang sholat taraweh. Sholat taraweh adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Sholat tarawih ini biasa Rasulullah SAW menyebutnya dengan qiyamul lail ataupun sholat malam. Akan tetapi selang beberapa waktu, selang beberapa zaman, akhirnya sholat qiyamul lail pada bulan Ramadan disebut dengan sholat tarawih. Sholat tarawih ini berasal dari kata tarwihah atau yang artinya waktu sesaat untuk istirahat. Artinya ketika kita sholat tarawih, tidak terlalu tergesa-gesa, akan tetapi ada jeda untuk istirahatnya. Kemudian yang kedua, hukum sholat tarawih. Sholat tarawih ini hukumnya adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi azimatin fayaqulu man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan. Akan tetapi dia tidak mewajibkan, Rasulullah tidak mewajibkannya. Beliau bersabda, barang siapa bangun malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan perhitungan dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah hukum sholat tarawih. Secara umum adalah sangat dianjurkan, sholat sunat yang sangat dianjurkan. Kemudian bagaimana hukum sholat tarawih di rumah? Ketika terjadi pandemi, ada virus corona ini, kebanyakan dari masjid belum memperbolehkan untuk sholat sunnah taraweh di masjid. Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah, an Aisyata ummil mu'min radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid fasalli sholatihi nasun. Tsumma sholla min qabilatihi fakathuran nasu. Tsumma istama'u minal lailati salisati
minal lailati tsalisati awir rabi'ati falam yahruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitul ladzi sana'tum walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Yang artinya dari Aisyah Ummul Mukmin radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat di masjid pada suatu malam di malam bulan Ramadan. Lalu orang-orang ikut sholat bersama beliau. Malam berikutnya beliau sholat lagi dan orang yang ikut semakin banyak. Pada malam ketiga dan keempat orang-orang berkumpul lagi. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar sholat bersama mereka. Pagi harinya beliau bersabda, aku telah melihat apa yang kalian lakukan dan tidak ada yang menahanku untuk keluar kecuali kekhawatiranku akan difardukannya sholat itu atas kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini secara umum bahwa sholat tarawih ini adalah sholat ya sunnah yang dilaksanakan di masjid seperti awal-awal Rasulullah melaksanakan pada hari pertama dan kedua di masjid. Kemudian menurut Sayyid Sabiq dalam buku fikih sunnahnya, sholat ini boleh dikerjakan secara berjamaah di dalam masjid. Sebagaimana ia juga boleh dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Akan tetapi, ia dikerjakan secara berjamaah itu adalah mempunyai kelebihan. Maka itu ulama jumhur sepakat mengatakan bahwa sholat tarawih ini utamanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Itu secara umum bahwa sholat sunnah tarawih itu dilaksanakan secara berjamaah di dalam masjid. Akan tetapi ada pengecualian ketika ada wabah taun yang melanda. Ini diriwayatkan an Yahya ibnu Ya'mar an Aisyata annaha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'athuhu Allahu ala may yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minina walaysa min rajulin yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Yang artinya dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesungguhnya ia adalah azab yang dikirim Allah kepada yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak seorang pun yang diterima taun atau ditimpa wabah, lalu tetap tinggal di rumahnya dalam keadaan sabar dan mengetahui tidak ada yang menimpa dirinya kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya. Maka baginya seperti pahala mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa ketika dalam keadaan biasa, dalam keadaan aman, tidak terjadi wabah penyakit, maka sholat tarawih ini disunahkan untuk melaksanakan secara berjamaah di masjid. Akan tetapi ketika ada wabah taun ataupun wabah penyakit lainnya
yang penyebarannya sangat cepat, maka dianjurkan untuk sholat taraweh ataupun sholat-sholat yang lain di rumah, sehingga virus ataupun wabah ini tidak menyebar kemana-mana. Itu mungkin. Kemudian waktu dan jumlah rakaatnya, sholat taraweh disyariatkan pada malam bulan Ramadan. Adapun waktunya yaitu sehabis sholat isya sampai akhir malam ataupun sebelum subuh. Dikerjakannya 8 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan sholat taraweh itu 8 rakaat, kemudian ditambah dengan 3 sholat witir. Kemudian sholatnya Rasulullah SAW ini membutuhkan atau sangat tumakninah, sangat nyaman, sehingga waktunya sangat lama. Kemudian selang beberapa tahun Rasulullah SAW meninggal, kemudian diganti dengan sahabat-sahabat beliau. Ada yang tabi'in atau orang yang baru masuk Islam merasa berat ketika melaksanakan sholat taraweh secara berjamaah 8 rakaat, dan itu jangkau waktunya yang sangat lama sehingga memberatkan mereka. Sehingga sahabat Umar, beliau melaksanakan sholat taraweh itu 20 rakaat. Tidak terlalu lama, ada waktu jeda untuk istirahat, sehingga tidak terlalu memberatkan dari sahabat ataupun tabi'in yang lainnya. Ini zaman dahulu ketika Nabi Muhammad masih hidup, beliau biasa melaksanakan 8 rakaat dengan jumlah ataupun bacaan surat yang sangat panjang, sehingga ketika Rasulullah wafat agak memberatkan dari para tabi'in. Sehingga pada zaman Umar, beliau memerintahkan untuk sholat 20 rakaat dengan masa jeda untuk istirahat lebih banyak, sehingga tidak memberatkan sahabat ataupun tabi'in untuk melaksanakan sholat taraweh ataupun qiyamul lail. Kemudian keutamaan dari sholat taraweh yang pertama adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun pada malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan perhitungan dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang paling utama. Afdhalus sholati ba'dal faridati qiyamul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita sholat tarawih, kita akan mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil laili. Ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang muslim itu ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Hakim. Kemudian yang keempat adalah sholat tarawih ini adalah sholat yang selalu dibiasakan oleh orang-orang soleh. Kebiasaan orang-orang soleh adalah melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail. Biasakanlah dirimu untuk sholat malam, karena hal ini
tradisi orang-orang soleh sebelummu. Mendekatkanlah diri kepada Allah. Menghapus dosa, menolak penyakit, dan pencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Untuk selanjutnya, bagaimanakah tata cara sholat tarawih di rumah? Sholat tarawih di rumah ini seperti kita sholat tarawih berjamaah di masjid. Artinya rukun dan syaratnya sama seperti kita melaksanakan sholat tarawih di masjid. Ya, ada yang melaksanakan 8 rakaat ditambah 3 witir seperti Rasulullah SAW. Kemudian ada juga yang melaksanakan 20 rakaat ditambah 3 witir. Adapun rukun-rukunnya, yang pertama niat. Niat tidak harus diucapkan, tapi cukup di dalam hati. Kemudian takbiratul ihram. Ini diikuti dengan doa iftitah. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dan surat-surat pendek ataupun potongan ayat dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan ruku, i'tidal, dan sujud dengan tumakninah. Tidak tergesa-gesa, tetapi dinikmati dengan tumakninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah juga. Jangan terlalu tergesa-gesa. Sujud kedua dengan tumakninah, berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua. Kemudian seperti di rakaat pertama. Kemudian salam. Ini kemudian setelah salam kita melaksanakan 2 rakaat. Setelahnya kemudian kita istirahat sebentar. Setelah 2 rakaat salam, kita istirahat sebentar. Kemudian dilanjutkan dengan 2 rakaat salam, kemudian istirahat sebentar dan disambung dengan sholat witir 3 rakaat. Yang biasa kita lakukan 8 rakaat dan 3 witir. Mungkin ini untuk sholat tarawih, terutama sholat tarawih yang dilaksanakan di rumah. Artinya sholat tarawih ini sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Walaupun kita ada di masa pandemi, ada wabah penyakit, tetapi dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat tarawih. Kalau bisa di masjid secara berjamaah, kalau tidak bisa dilaksanakan di rumah. Dengan ketentuan ataupun syarat dan rukunnya sama seperti sholat tarawih di masjid. Demikian kurma pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, mengambil ilmunya, dan juga melaksanakannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.